Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam spirit, semangat selalu untuk kita semua. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak kenikmatannya dan waktu sehingga kita sampai saat ini masih bisa bernafas dan lain-lain sebagainya. Perkenalkan, nama saya Rahmat Muslim, mahasiswa di Nusantara, NIM 11121138 Fakultas Bisnis dan Ilmu Sosial, Program Studi Manajemen. Pada kesempatan yang membanggakan kali ini saya akan membawakan apa-apa pemahaman saya tentang mata kuliah Pancasila. Adapun judul yang saya akan bawakan pada kesempatan yang membanggakan ini, saya akan membawakan dua topik, yaitu pertama, sifat keseimbangan Pancasila, dan yang kedua, Pancasila sebagai filsafat dan dasar pengembangan ilmu. Adapun yang pertama ini, sifat keseimbangan Pancasila, yaitu penetapan Pancasila sebagai dasar negara di awal mula pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka dua golongan saling berbeda pendapat akan menentukan dasar negara, yaitu kaum agamis dan kaum nasionalis. Maka Pancasila lah menjadi jalan tengah untuk menyatukan berbagai macam perspektif, cara pandang dan perbedaan sesama anak bangsa. Dan alhamdulillah, berkah perantara Pancasila sampai detik yang mulia ini kita merasakan persatuan, kedamaian, di mana-mana dari Sabang sampai Merauke. Walaupun ya ada gesekan-gesekan, ya itu wajar lah kan, karena mungkin zaman demokrasi orang mau mengungkapkan pendapatnya, ya kan? Tapi alhamdulillah, negara sampai saat ini kokoh, kuat, aman, damai, di tengah-tengah sangat berwarnanya perbedaan di antara kita sesama anak bangsa. Maka Pancasila ini sebagai pemersatu sesama anak bangsa dan keseimbangan konsensus nasional di antara kaum-kaum pendahulu kita yang telah merumuskan, menyimpulkan dan mensepakati Pancasila sebagai akar dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, ini poin penting yang saya simpulkan, bahwa keseimbangan Pancasila itu
sebagai juru selamat, ya. Coba bayangkan kalau nggak ada Pancasila, untuk menyatukan bangsa yang besar ini terdiri dari berbagai macam perbedaan bangsa-bangsa, bahkan negara-negara ini kan. Indonesia ini dulu terbentuk dari negara-negara, kerajaan-kerajaan. Dengan Pancasila mampu menyatukan berbagai ratus kerajaan-kerajaan. Luar biasa dengan Pancasila ini. Menjadi sebuah wadah tumpah darah lahirnya beta, ya kan? Luar biasa, saya nggak bisa bayangkan. Maka kita patut bersyukur sebagai generasi penerus bangsa, harus memanfaatkan momen yang besar ini untuk melahirkan banyak karya, ya kan? Di tengah-tengah arus globalisasi, Pancasila juga menjadi benteng ideologi anak bangsa, yaitu percaya kepada Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala. Ini dasar poin penting Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Ini kesimpulan tentang keseimbangan Pancasila, ya. Kalau kita jabarkan banyak banget nih. Terus sistem ketatanegaraan dan lain-lain sebagainya, kan. Yang kedua, Pancasila sebagai sistem filsafat dan dasar pengembangan ilmu. Nah, ini yang seru nih. Ini poin yang mantap, luar biasa nih bagi saya nih. Pancasila sebagai sistem filsafat ini ada 3 poin penting, yaitu ontomologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi yaitu menurut Aristoteles ilmu yang menyelidiki tentang hakikat, keberadaan, eksistensi atau metafisika, atau juga ilmu tentang terkait adanya Pancasila atau hakikat keberadaannya, yang memberi jawab terhadap pertanyaan apa, what. Maka secara hierarki sila pertama mendasari dan menjauhi sila-sila Pancasila lainnya. Apa itu? Tentang adanya metafisika, kekuatan goib, kekuatan di balik layar yang tidak nampak oleh mata fisik kita, yaitu kekuatan yang besar, Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Perkasa. Dari situlah akan melahirkan berbagai macam hal, ya kan. Yang kedua yaitu yang pertama ontologis, yang kedua epistemologis, yaitu cabang ilmu yang menyelidiki asal, syarat, susunan, metode, dan validitas atau ilmu tentang cara berada terkait dengan bagaimana cara Pancasila berada, yang memberi jawab terhadap pertanyaan bagaimana, how, kan. Menurut Titus 1984, epistemologis ada 3 persoalan, yaitu tentang sumber pengetahuan manusia, 2 tentang teori kebenaran pengetahuan manusia, 3 tentang watak pengetahuan manusia. Yang ketiga, aksiologis, berasal dari kata Yunani axios, adalah ilmu tentang penerapan, aplikasi, manfaat, atau kegunaan terkait dengan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Memberi jawab atas pertanyaan untuk apa, forward. Jadi mengenai filsafat sebagai sumber pengetahuan dan pengembangan ilmu dapat diartikan yaitu iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi, bahwa masa depan ini makin cepat, perkembangan informasi makin cepat,
Maka ke depan ini akan terjadi revolusi antariksa. Apa itu? Ya mungkin dulu kita mudik ya, Jakarta Bandung ya kan, Jakarta Eropa, Jakarta Cina, Jakarta Washington. Mungkin besok kita sudah mudik antar planet, jutaan miliaran, triliunan, jutaan miliunan, dipangkat gak terhingga. Ini akan terjadi, besok akan terjadi. Dan ini sejalan dengan Pancasila ontologis. Maka kita sebagai anak bangsa, ayo kita berani bermimpi, karena seluruh bangsa-bangsa sekarang lagi gencar-gencarnya mengembangkan iptek, selagi dimanfaatkan untuk kebaikan, maka dia akan berkembang terus, ya kan? Mungkin besok teknik arsitek makin canggih, sudah kota melayang ya, kota itu melayang-layang ya, di atas kota ada kota. Di bidang kesehatan mungkin orang sudah geser, sudah ditemukan sebagaimana ilmu Nabi Khidir, ya kan? Nabi Khidir sampai sekarang tahu sendiri kan, hidup karena dia mencari air abadi. Siapapun, apapun usaha yang diusahakan setiap dia fokus, maka Allah kasih. Misalnya Amerika fokus teknologi, dikasih. Indonesia fokus teknologi, dikasih. Apa yang kamu fokus, bidang apa yang kamu teliti, maka kamu akan dapat bidang itu. Nah, besok mungkin udah ditemukan pesawat antar planet, mungkin ada ditemukan bagaimana mengurai sehingga orang dengan itu bisa membentuk merekayasa oksigen, merekayasa hujan. Dengan alat ini dibawa ke planet yang tadinya tidak pernah hujan, bisa hujan, sehingga dengan air sebagai sumber kehidupan planet itu bisa dihuni. Ini sejalan dengan Pancasila, poin ontologis. Maka begitu pula untuk penanganan bencana alam, iya kan? Kalau orang sudah next antariksa, iya kan? Orang bangsa mana orang tidak akan memanfaatkan, karena sangat fatal, akan negara itu akan kolaps ya, ekonominya akan hancur, bangsanya akan makin miskin, makin banyak utang. Mungkin besok udah ditemukan solusi bencana alam kayak gempa bumi, kekeringan, penurunan muka tanah. Dan ini sejalan dengan ontologis metafisika. Teknologi sudah berbasis metafisika. Allah itu memberikan kelebihan kuasa. Kita minta setetes energi. Setetes energi ini udah menutup berapa ribu galaksi. Seperti minyak tidak akan habis pakai teknologi itu. Misalnya gas sekarang kebutuhan tinggi kan, dengan alat ini ditaruh, maka sumur gas ini nggak akan habis, gasnya akan berlimpah terus, ya kan? Orang sudah next antariksa kok. Sistem ekonomi itu lebih baik lagi dari yang ada sekarang, kapitalis, ya kan? Ya satu orang yang kaya, juta miliar orang mati kelaparan. Ini kayak kapitalis, liberalis. Dan ini tidak sejalan dengan Pancasila. Pancasila ini sama-sama naik, ya sama-sama tinggi, sama-sama rendah. Satu sakit, semua ikut sakit, ya kan? Satu enak, semua harus enak. Rajanya saja yang enak. Itu bukan Pancasila. Rakyatnya susah. Itulah keadilan Allah Subhanahu wa taala, memberikan kita akal untuk berani bermimpi, berani
kita harus maju. Dan penanganan bencana alam juga, ya kan, besok mungkin Amerika udah temukan alat penstabil bencana kayak gempa, pasti negara kita beli, ya kan. Penurunan tanah, Jakarta udah turun, Semarang, Pekalongan turun tanahnya kan tiap tahun, mau diangkat 5 meter 10 meter, kita beli teknologi Amerika. Boro-boro tanah mahal, diselamatkan dong, berapa ribu triliun harga. Sayang kita nimbun pulau, sedangkan daratan yang ada kita biarin. Makin maju besok sains, dan ini sejalan dengan ontologis Pancasila. Si HP makin maju, dulu batangan, sekarang pakai batangan kan malu, pakai Android men, ya kan, makin maju. Besok mungkin nanti Android sudah nggak ada, sudah pakai sistem syaraf, ya kan, yang kontrol akal kita. Makin maju. Pesawat mungkin dengan alat chip yang kecil, mungkin sebesar jempol tangan, ditempel sebagai mesin penyempurna. Jadi alat pesawat ini bisa membantu kerja mesin ini sampai 99%, dan umur pesawat makin panjang, mungkin bisa 1000 tahun. Makin maju. Chip, pengembangan chip energi. Maka dari sini saya ngajak kepada teman-teman seluruh mahasiswa. Saya dari Universitas Dian Nusantara. Saya masih ya semester ganjil ya. Baru kemarin UTS, kemarin tanggal 13 terakhir, Sabtu. Ayo kita sama generasi muda bersatu mengembangkan iptek ini. Masih banyak miliaran triliunan misteri yang belum dikontekstualkan, seperti HP, TV, pesawat. Masih banyak kali. Dan semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.